pengalaman sebelumnya kadang memang tidak cukup atau dalam bahasanya tidak korum, kan seperti itu. Kalau memang tidak ada persoalan, saya cuma ingin kita sama-sama mencermati dari PP 12 itu apakah memang tidak mewajibkan bahwa rapat untuk pansus itu harus korum dalam artian 1/2 tambah 1 harus hadir. Kasih banyak. Baik, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Memang kalau Bapak melihat di pengaturan rancangan ini maupun di PP 12 terkait dengan pansus, seolah-olah ini tidak diatur seperti dengan KD lainnya gitu Pak ya. Nah, tapi kalau Bapak melihat di pengaturan rapat-rapat AKD, maka rapat pansus ini adalah bagian daripada rapat-rapat DPRD. Artinya apa? Bahwa rapat pansus juga ini tunduk pada ketentuan terkait dengan rapat DPRD, yaitu harus memenuhi quorum apabila itu harus misalnya memulai rapat, mengambil keputusan. Jadi tetap sama Pak perlakuannya. Tidak ada bedanya dengan AKD lainnya. Seperti itu Pak. Maksud saya Ya, silakan. Ya, maksud saya begini, kalau kan ini adalah aturan internal DPRD, Ya. kan sepakat itu aturan internal DPRD. Kalau misalnya memang tidak ada, saya kira tidak perlu juga mengikat diri karena apa tadi yang dibahasakan oleh Pak Kabak Hukum, karena ini adalah juga tidak ada yang tidak ada yang memerintahkan, berarti boleh. Kalau misalnya boleh, bagi saya tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi karena memang sesuai dengan PP 12 tahun 2018. Tidak sama kalau AKD permanen yang lain. AKD permanen yang lain itu memang ada pasal atau ayat yang memerintahkan bahwa untuk pengambilan sebuah keputusan itu harus quorum 1/2 tambah 1. Karena memang pengalaman kita itu dalam bentuk rapat pansus itu kadang tidak quorum, dan kami juga melaksanakan karena tidak ada juga memang pasal yang mengatur. Makanya saya sampaikan kalau memang kita sama-sama mencermati, kalau tidak ada pasal yang mengamanahkan bahwa harus quorum, ini tidak ada persoalan. Hanya ini istilahnya lebih baik mati ge. Kalau memang tidak ada, tidak perlu. Karena bagi saya tidak perlu juga diasumsikan bahwa harus ikut karena memang tidak ada juga pasal yang mewajibkan. Barangkali saran saya begitu mungkin Pak Dokter. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun. Iya. Ya. Sudah. Perlu saya jawab Pak? Ya, silakan. Saya jawab atau itu usulan Bapak gitu Pak ya? Ya. Ya. Oke. Ya. Ya. Oke. Kita lanjut. Tadi pasal 105, pasal 106, pasal 107 pindah tema lagi, kelompok pakar dan tim ahli. Ada pertanyaan? Ya, Jin. Silakan. Untuk pasal 107 ini apa bisa dimaknai sebuah kewajiban? Karena tadi seumpamanya kalau kita bandingkan dengan fraksi, itu memang sudah ada bahwa ada yang namanya tenaga ahli fraksi, dan itu sudah ada persyaratan khusus di tatip kita. Tetapi untuk tim ahli dari komisi selama ini tidak ada. Tidak sama kalau seumpamanya dari yang lain, misalnya pimpinan atau mungkin banggar, karena ini merupakan sebuah secara otomatis itu pimpinan banggar dari pimpinan tidak ada persoalan. Tetapi khusus AKD lain, misalnya Bapemperda, apalagi komisi, selama ini tidak ada tim ahli. Jadi apa kita sepakati ini sebuah kewajiban atau tidak menjadi masalah ketika tidak ada tim ahli dari AKD itu? Ya, silakan.
kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. baik, silakan Pak ditanggapi. Ya, kalau Bapak membaca di pasal 66 PP 12 Pak, itu memang tidak dikatakan itu wajib Pak gitu ya, wajib. Tetapi di dalam beberapa pengaturan, misalnya di dalam pembahasan rancangan Perda itu di dalam undang-undang yang perubahan 12 itu Pak dinyatakan itu wajib melibatkan tenaga ahli gitu Pak di dalam pembahasannya. Nah, sehingga memang ini tidak bersifat permanen, dia bersifat tentatif begitu Pak. Ya, tergantung kebutuhan. Ya, jadi yang menyikapi nanti tentunya kesekuanan, kapan dia butuhkan ini, apakah nanti misalnya mau mengangkat secara permanen atau nanti dibutuhkan pada saat pembahasan untuk dipanggil gitu. Nah, oleh karenanya di beberapa daerah itu terkait dengan misalnya tenaga ahli itu dia diangkat dengan kompensasi pakai OK gitu Pak, bukan OB gitu Pak ya. Karena kalau OB kan itu nanti berarti dia tidak kerja tetap tiap bulan diberikan. Tetapi kalau dia OK berdasarkan nanti kebutuhannya. Nanti pada saat misalnya dipanggil baru dia diberikan kompensasi itu. Seperti itu Pak. Ya, silakan lanjut. Kita lanjut ke bab 7 rencana kerja DPRD pasal 108 yang terdiri dari 6 ayat. Ada pertanyaan? Oke, kita pindah ke pasal 109. Ya, silakan. Rencana kerja DPRD di ayat 6, penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan. Pertanyaan saya, sudah ditetapkan? Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan. Pertanyaannya sudah. Sudah. Oh iya. Pertanyaan sudah. Soalnya kita ini baru kan. Ya. Kita tidak sempat bahas itu. Itu pertanyaan saya. Sudah. Dikonfirmasi ke Sekwan. Sudah. Hah? Oh, sudah usulan rencana kerja sudah ditetapkan sebelum penetapan APBD Sebenarnya sudah ada. di periode sebelumnya. Ya. Perencanaan 2025 sudah ada. Pertanyaan selanjutnya, bisakah diketahui rencana itu? Pak, sama kita ini yang baru. Oh, mau diminta Pak maksudnya. Oh iya. Nanti Tapi bisa saya jawab? Ya, silakan Pak. Iya, bisa kita minta di bagian perencanaan itu ada. Nah. Saya lanjut 109 pasal 109. Iya, kita lanjut ke bab 8 tentang pelaksanaan hak dan hak DPRD dan anggota DPRD. Pasal 110 ini sudah sebenarnya dipelajari di Binte ini kemarin. Ya, saya pasal 110, pasal 111, 112. Sekiranya ini sudah kita nih. Pasal 113. Iya. Kita pindah ke hak angket ya. Pasal 114, silakan dulu baca hak angket. Oke? Tidak ada masalah, tidak ada pertanyaan? Iya, pasal 115. Pasal 116, pasal 117 ini hak angket ini belum pernah, selama saya sudah kurang lebih 10 tahun belum pernah disopeng. Aman-aman saja. Iya, berarti DPR dengan pemerintah sinergi. Pasal 117, 118, 119, 120. Lanjut
pelaksanaan hak anggota. Pasal 121 terdiri dari 2 ayat. Dan selanjutnya ini penting sebenarnya, setiap anggota harus tahu ini. Hak mengajukan pertanyaan. Pasal 122. Silakan dulu baca. Ini baik secara lisan maupun tertulis. Tapi Kan? adakah formulasi bisa kita gunakan agar setiap anggota diberikan hak untuk berbicara atau bertanya? Masing-masing anggota diberikan misalnya durasi 10 menit supaya kita tidak saling atau berlomba untuk berbicara. Nggak bisa ya. Jadi setiap anggota diberikan berbicara, kesempatan berbicara. Dia boleh interupsi ketika yang diinterupsikan itu ada kaitan dan dia bisa langsung bicara. Jangan sampai juga ada kesan bahwa karena kita berbicara masalah durasi waktu sehingga tidak diberikan lagi kesempatan bicara kepada teman-teman yang memang tidak semangat untuk menekan tombol mic. Tapi kalau dia diberikan kesempatan masing-masing untuk berbicara durasi misalnya 5 menit, terserah dia apakah kemudian dia menggunakan atau tidak, itu soal lain. Yang penting bahwa seluruh anggota 27 di bawah sini diberikan kesempatan semua untuk berbicara. Saya ulangi, apakah dia menggunakan hak itu atau tidak, itu terserah dia. Bisakah seperti itu? Karena di teman-teman di DPR RI itu semua anggota komisi, saya tidak tahu rapat paripurna ya, diberikan kesempatan semua untuk berbicara, maka digilir, misalnya dari ujung sana dulu. Jadi dia tidak potong pembicaraan orang, teman-temannya. Yang terjadi selama ini kadang kan kita masih berbicara dipotong, padahal bukan interupsi berkaitan. Kalau mau interupsi, mau potong pembicaraan orang itu ya harus berkaitan. Selama ini terjadi, saya sudah 4 periode ini masih terus seperti itu. Maka di pikiran saya muncul tadi seperti ini. Itu kedua, kedua, terkadang juga teman-teman masih kita berbicara belum selesai, masih ada mau kita tanyakan, tapi dia sudah ambil alih mic dan dia lebih besar dominan suaranya sehingga kami terputus gitu. Dan itu dipersilakan oleh pimpinan, sehingga apa yang kami tanyakan tidak tuntas. Tetapi kalau diberikan durasi itu tadi 5 menit atau 10 menit, sabar Bi, pokoknya ada giliran mau bicara, sehingga tidak terputus itu. Akhirnya kita tidak gagal paham. Biasa kita gagal paham karena ini, Bapak bicara di sana, saya juga bicara di sini misalnya. Akhirnya kita gagal paham, kita tidak tangkap substansi yang kemudian disampaikan. Terima kasih Ketua, mungkin bisa diskusikan mengenai hal ini. Terima kasih. Ya, baik, silakan. Bisa saya. Tunggu. Ya, baik Pak. Sebenarnya apa yang Bapak kemukakan itu ada di, oh bukan, bisa diperlihatkan pasal 123. Ya, ini terakomodasi di sini Pak sebenarnya. Setiap anggota DPR dalam rapat berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada pemerintah daerah maupun dengan catatan di pasal ayat 2-nya dengan memerhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan. Artinya di dalam berbicara itu, ya itu tadi Pak katakan, sementara temannya berbicara jangan diinterupsi gitu Pak. Nah sebenarnya terkait dengan ini yang paling utama ada di ujungnya ini Pak Ketua itu sesuai kode etik. Nah di kode etik itu diatur Pak, kapan misalnya bicara, kalau misalnya berbicara itu sudah diperingatkan bahwa itu keluar dari konteks tapi tetap berbicara, maka pimpinan bisa meminta keluar ruangan. Nah, sebenarnya gitu, ada aturan mainnya seperti itu. Seperti itu Pak. Ya, nanti mungkin selanjutnya Bapak anggota Dewan Terhormat, Ibu-ibu juga mencermati kode etik yang sudah ada dibuat oleh pemerintah Kabupaten Sopeng, DPR-nya, seperti itu Pak. Ya, terima kasih Pak. Izin pimpinan. Belum selesai dulu. Bagaimana Pak? Silakan. Ya, silakan. Terima kasih pimpinan. Jadi ini saya maksud ini.
Semestinya pimpinan tanya dulu ke saya, masih ada? Kalau tidak ada baru seberang ke sana. Itu yang saya maksud tadi. Jadi kita saling berlomba untuk berbicara, tetapi kalau kita kasih waktu bahwa semua anggota dikasih kesempatan berbicara, tunggu Mi, akan kita pasti dapat. Ini yang saya maksud tadi, Bapak. Ya kan? Saya masih mau bicara, ini hanya contoh saja, senior ya. Saya masih mau bicara, langsung dipotong. Nah, kalau misalnya ketua rapat atau pimpinan rapat masih mempersilahkan ke saya, tidak ada masalah. Tapi ketika dia persilahkan ke saya, itu artinya terputus apa yang saya maksud. Ini yang saya maksud tadi, Pak. Tapi kalau kita sudah atur sedemikian rupa bahwa tenang begini, kita punya durasi 5 menit sebentar, pasti kita gunakan atau tidak itu terserah. Ini saya maksud. Kasih kita. Tunggu Pak. Silakan Pak Ardi. Izin pimpinan, mudah-mudahan saya tidak salah menanggapi apa yang disampaikan tadi saudara kita Heru ditahan terkait dengan pasal 122, setiap anggota DPR dapat mengajukan pertanyaan kepada pemerintah daerah berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis. Mungkin yang dia masuk saudara kita ini bahwa kasih waktu 5 menit atau 10 menit, berarti narasi ini harus ditambah mungkin seperti itu. Artinya ditambah secara lisan maupun secara tertulis selama 5 sampai 10 menit. Bisakah seperti itu? Supaya dikala misalnya ada anggota lain mau berbicara, tenang bagi Pak, nah ada waktu nanti 5 sampai 10 menit. Iya. Terserah Anda mau gunakan 5 menit itu sampai tuntas atau 10 menit sampai tuntas, yang penting ada waktu tak nanti untuk berbicara. Seperti itu. Ya, seperti itu. Terima kasih pimpinan. Baik. Sebentar. Oke, terima kasih. Menurut pemahaman saya, yang dimaksud ini adalah hak berpendapat. Semua anggota dewan di sini memiliki hak yang sama, bisa bertanya, bisa berpendapat. Masalah waktu dengan tata cara berbicara tadi itu kan sudah betul diatur, dan masalah arus lalu lintas rapat ini itu kan dikendalikan oleh ketua rapat. Pasti ketua rapat paham bahwa tidak mungkin akan memberikan kesempatan kepada yang lain, peserta yang lain, kalau penanya pertama misalnya itu belum clear. Itu tergantung, pasti tidak dilakukan ketua rapat. Dia paham seperti itu. Jadi kalau saya tidak perlu kita tambah narasinya, pasti pimpinan rapat itu pasti akan mengatur sedemikian rupa sehingga rapat ini akan berjalan lancar. Saya kira seperti itu pendapat saya, Pak Ketua. Ya, terima kasih. Ada tambahan? Saya, Ya, silakan. Jadi yang disampaikan Pak Nasbidi itu saya paham sekali, Pak. Tapi sudah banyak pengalaman organisasi kita pimpin. Kalau saya pimpinan rapat dan terkait dengan kepentinganku, yang mau bicara bukan orang saya tidak kasih persilakan bicara. Kita buka-bukaan saja. Tapi kalau orangku, saya kasih kesempatan untuk berbicara, kan itu orang saya. Ini sedikit buka ya. Tapi kalau bukan orang saya tidak kasih kesempatan. Itu Bapak tadi bicara normatifnya. Tapi ketika dalam posisi krusial, sorry ya, saya tidak kasih kesempatan bicara, saya ketupan saya. Begitu saya maksud. Tetapi kalau diberikan semua ruang untuk berbicara, saya kira tidak akan pernah kita ribut. Makanya pertanyaan saya, bolehkah dimasukkan seperti itu? Adakah regulasi yang dilanggar? Saya banyak pemimpin organisasi pemuda Pancasila, biasa saya pimpin dan lebih keras. Ya toh? Kalau bukan kepentinganku, saya tidak kasih kesempatan. Karena bukan teman saya misalnya. Karena kepentingan kita berbeda. Contoh saja ya. Nah, kenapa kita penting diskusikan soal ini? Supaya kita bisa betul-betul adil dan dalam berdemokrasi, kalaupun tidak bisa adil 100%. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada tanggapan Pak? Ya, itu yang saya katakan Pak. Sebenarnya itu sudah diatur di kode etik itu Pak. Mekanisme rapat, kapan bisa menginterupsi, ya kalau gitu. Nah, yang ditanyakan Bapak sebenarnya konteks itu pasal 122 itu Pak, menyampaikan usul pendapat. Ini terkait dengan misalnya fungsi pengawasan Bapak yang Bapak jalankan. Bapak ingin menanyakan ke pemerintah daerah. Itu dibolehkan dan sah saja.
baik itu Bapak misalnya mau langsung menanya ke pemerintah atau secara lisan atau tertulis. Nah itu mekanismenya ada kan Pak, yaitu misalnya Bapak memanggil dengan RDP gitu Pak, rapat dengar pendapat gitu Pak ya, RDPU boleh, yang menghadirkan juga masyarakat. Jadi ada beberapa mekanisme untuk 1, 2, 2 itu yang di dalam mekanisme rapat Bapak undang gitu. Nah untuk konteks 1, 2, 3 itu di dalam rapat-rapat Pak, penyampaian usul. Jadi ada sedikit berbeda, ada yang di dalam hal mekanisme rapat, ada di dalam mekanisme untuk pelaksanaan fungsi-fungsi yang melekat di dalam keanggotaan Bapak. Seperti itu Pak. Nah terkait Bapak mengatakan itu perlu diatur, ya kalau menurut Bapak supaya ini jalannya misalnya rapat-rapat bagus, silakan saja Bapak mereview kode etiknya. Karena itu nanti yang menjadikan acuan Pak Ketua BK ini. Siapa yang main dengan kode etik itu, itulah alasannya untuk memanggil. Termasuk kan misalnya sudah datang mengisi daftar hadir, tidak menyampaikan ke pimpinan rapat, terus nyelonong saja keluar, itu kan juga pelanggaran Pak. Nah, itu sudah melanggar misalnya norma atau seperti itu dan seterusnya. Itu Pak Ketua, makasih. Ya, Jadi silakan. begini barangkali bahwa kalau kita lagi dikasih, ini pendapat saya, narasi waktu, durasi waktu, ya ada kemungkinan penyelesaiannya mungkin itu sampai melebihi daripada misalnya 5 menit atau 10 menit, karena ini tidak boleh dibatasi. Sebenarnya itu anggota dewan bertanya, itu haknya. Dan ini kembali tadi apa yang disampaikan oleh saudara kita, bukan saya mengurangi dan menambah ya, bahwa jangan sampai pimpinan rapat menyalahgunakan wewenangnya sebagai ketua rapat. Nah bukan saja ketua rapat di sini yang harus, ini kan ada tata tertib yang mengatur jelas bahwa pasal 23 setiap anggota DPRD berhak mengajukan usul dan berpendapat. Kalau pimpinan rapat tidak melakukan ini berarti kita kan keluar dari tata tertib. Iya, ini kan ketua rapatnya melanggar kalau seperti itu. Siapapun yang memimpin ya, itu jelas. Dan Bapak bisa mengkritik. Saya kira jelas ya Pak Ketua, terima kasih. Mungkin izin menambahkan Pak Ketua. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Saya kira menarik ini yang disampaikan oleh Pak Herudin Tahan, dan memang perlu menjadi pencermatan bersama karena ini bagian daripada dinamika persidangan. Hanya saja kalau kemudian yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa dari 12 hak yang tercantum di pasal 110 ini dengan judul pelaksanaan hak DPRD, ini hak yang melekat Bapak Ibu pimpinan. Ketika kita sepakat bahwa ini hak yang melekat, berarti ini mirip-mirip hak asasi yang siapapun anggota dewan yang telah menyandang status itu, maka seluruh hak di sini melekat pada pribadinya. Hak interpelasi, hak mengajukan pertanyaan, pendapat dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya khawatir ketika kemudian ini dinormakan seperti yang harapannya Pak Herudin Tahan tadi, itu menjadi bumerang nanti bagi kita sendiri dalam hal ini anggota DPRD. Karena pertama, saya kira kita semua sepakat yang membuat hidup proses persidangan di DPRD itu adalah proses dialektikanya, dinamika persidangannya. Ketika misalnya anggota yang lain menganggap bahwa masukan saran yang disampaikan oleh anggota yang satu menyentuh pribadinya, maka secara otomatis dia bisa interupsi, bisa mengklarifikasi. Nah kalau kemudian ini kita normakan bahwa satu anggota dewan diberikan waktu 5 menit, 5 menit kali 30, pertanyaannya anggota dewan yang mana mau didahulukan bicara. Dan ketika dia sudah mulai dari ujung satu sampai ke belakang misalnya, kalau ini terkait saya mau instruksi, nah saya nanti giliran 15 baru bisa bicara ini. Saya khawatir itu menjadi bumerang bagi kita sendiri ketika mengatur ini. Toh pemahaman dasarnya bahwa ini hak
hak pribadi yang melekat di para anggota dewan yang terhormat. Saya kira saya sependapat bahwa kita juga tidak serta-merta mencermati bahwa tidak boleh langsung interupsi dan lain sebagainya karena menyatakan pendapat, usul, saran dan lain sebagainya juga dibatasi pada ruang aspek-aspek yang lain. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih segala masukannya. Mungkin bisa ada tambahan? Interupsi kedua, Ya. karena sudah pukul 16 lewat 2 menit. Ya, silakan. Pertanyaannya apa, kita lanjut atau kita sourcing sampai besok, atau kita tutup dan kita buka lagi paripurna besok, atau kita tambah 30 menit atau 30 jam. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin saya juga minta saran dari teman Bapak Ibu sekalian, karena waktu juga sudah selesai. Cuman alangkah lebih baiknya bagaimana kita menyelesaikan pembahasan ini sedikit. Ya. Izin Ketua. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau saran saya, ini saran saya, karena ini tinggal tidak banyak lagi. Gimana kalau kita selesaikan saja sampai selesai? Terima Oke. kasih Ketua. Ya, baik. Oke, kita lanjut saja. Tunggu dulu. Bisa ada tambahan, Pak? Oh ya, silakan. Oke. Kita lanjut ya. Ya, tadi pasal 121 sudah clear. Pasal 22. Ini pasal 123 tentang menyampaikan usul dan pendapat yang terdiri dari 2 ayat. Kita lanjut pasal 124, hak memilih dan dipilih. Yang paragraf kelima, hak membela diri. Pasal 125, ini cuma 1 ayat ini. Oke, hak imunitas. Saya kira ini hak imunitas ini sudah tertera pateng ini. Oke, ini hak imunitas itu hak berbicara yang dilindungi oleh undang-undang. Paragraf ke-7, hak mengikuti orientasi dan pendalaman tugas. Saya kira ini Sudah dilakukan. pasal 127, hak protokoler. Ini hak protokoler yang saya maksud kemarin, ini hak penghormatan. Nanti ada bapak-bapak yang marah kalau ditempatkan dulu di belakang. Jadi ada pertanyaan ini kan belum terjawab sebenarnya atas tahu saya, karena ini waktu. Lanjut aja ya. Ini. Nggak apa-apa mungkin Tabe, pemahaman kita, Ketua Tabe, pemahaman kita yang dimaksud hak imunitas dan hak protokoler dijelaskan kepada kami karena ada beda pendapat. Cuman kami selama ini tidak mau berdebat dengan salah seorang teman kita. Saya butuh penjelasan dari kita. Terima kasih. Ya, mungkin bisa kasih sedikit gambaran, Pak, terkait hak protokoler dan hak imunitas. Ya. Terima kasih. Ya, ini kan pada dasarnya istilahnya berasal dari kata imun, Pak ya, kebal. Ya, jadi hak kekebalan gitu. Jadi anggota dewan di dalam memberikan pernyataan, pendapat dan sebagainya di dalam ruangan rapat DPRD itu, ya, itu tidak bisa dilaporkan, tidak bisa dituntut sepanjang itu bahwa ada dasarnya dia dalam memberikan dan tidak menyentuh kepada hal-hal yang bersifat pribadi, person gitu, Pak. Ya, dan itu hubungannya dengan fungsi-fungsi yang melekat pada anggota dewan, gitu, Pak. Itu yang diberikan imunitasnya. Ya. Nah, kemudian terkait yang protokoler ini sangat jelas, Pak. Malah untuk pengaturannya ini diatur di dalam undang-undang keprotokolan. Gitu. Misalnya di dalam suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, ya, anggota dewan itu duduknya di mana, bupati misalnya duduk di mana dan sebagainya. Ya, sebenarnya termasuk dengan pengaturan Forkopimda itu, bukan, Pak. Nah, anggota dewan itu biasanya kan satu jejer misalnya dengan
bupati, dandim, dan sebagainya. Seperti itu Pak, hak protokoler itu. Ya. Baik. Saya kasih contoh bagaimana kemudian misalnya kalau kita ada kecelakaan lalin. Punyakah kami hak imunitas di sana? Biar saya pura-pura bego aja Pak ya. Kedua, kalau misalnya ngantri beli roti, bolehkah saya mendapatkan hak protokoler di sana? Biar saya pura-pura bego aja Pak. Makasih. Ya. Ya, jadi hak protokoler ini Pak, ini terkait dengan tugas-tugas Bapak di dalam penyelenggaraan pemerintahan, bukan di dalam rangka layanan publik. Kalau layanan publik ada antrian, silakan Bapak antrian. Nah, seperti itu. Bisa saya tambahkan lagi, kalau misalnya ini kan sekarang lagi apa tuh? Biasa susah mendapatkan produk BBM. Kalau di Pertamax atau Dextrite bagus dilancar Ji. Ya. Tapi di jenis Pertalite itu agak susah. Ya. Bolehkah kami mendapatkan hak protokoler di sana supaya saya didahulukan? Terima kasih. Ya. Saya kira tidak bisa Pak, karena ini terkait dengan pelayanan publik. Kalau pelayanan publik dia bersifat publik, maka semua orang punya hak yang sama di dalam mendapatkan perlakuan. Seperti itu Pak. Ya. Tapi Ada? bisa Silakan. ya. Jadi sebenarnya ini bukan yang kesekian kalinya saya pertanyakan ya. Dan ini tentu saya melihat jawabannya beda-beda tafsir semua. Saya cuma memberikan pandangan kepada tim pengusun. Misalnya saya sama Pak Ketua, misalnya mau membeli solar ya, jangan kita cerita dulu Dextrite dulu, ini solar dulu. Iya, kita mau membeli solar di sana. Kalau kita mau menunggu antrian, ada kemungkinan kita sampai sore. Padahal rapat sudah dijadwal jam 9. Ini untuk kepentingan negara ya, kepentingan bangsa, bukan untuk kepentingan pribadi. Maka kalau menurut saya, sepanjang itu untuk kepentingan umum, untuk kepentingan daerah, kepentingan negara, saya kira mungkin kita bisa sampaikan langsung kepada penyelenggaranya di situ bahwa saya punya kegiatan begini, ada tugas saya yang mendesak dan tolong kami, namanya kan protokoler itu adalah penghormatan kalau menurut saya. Jadi saya kira bisa, karena kalau kita mau menunggu antrian itu, pasti kita tidak bisa lagi dapat rapatnya. Ada kemungkinan kita 2 jam, 3 jam, bahkan sampai 1 hari kalau mau antri di situ Pak. Nah ini masalah kepentingan negara. Saya kasih juga contoh, kayak Bapak Kapolres ya, atau Bapak Dandim atau lelenya, Bupati kan langsung ya. Karena mereka kan mungkin memang hak protokolernya sudah melekat. Jadi pemahaman saya, hak imunitas itu dan hak protokoler itu pada saat pengucapan sumpah jabatan itu memang sudah melekat sama kita. Contoh, Fadlison dengan Ahmad Dhani Pak, saya kasih gambaran. Fadlison bagaimana itu gencar-gencarnya itu berbicara tentang mau menjatuhkan Pak Jokowi waktu itu, dia tidak bisa dipenjara walaupun dalam keadaan bukan formal ya, di luar daripada rapat-rapat dia tidak bisa tersangkut dengan undang-undang IT, tidak pernah. Coba lihat Ahmad Dhani, hanya 1 kali bicara langsung dipenjara. Jadi kalau pemahaman saya pas pengucapan sumpah jabatan itu akan otomatis itu melekat hak imunitas dan hak protokoler. Saya kira itu menurut pendapat saya, dan ini saya melihat ini beda-beda tafsir ini para yang narasumber yang kita tanyakan. Saya kira seperti itu Pak Ketua. Ya, baik. Mau ditanggapi Pak? Bisa disangkal. Ya, silakan. Ya, saya tidak menyanggah. Sebenarnya begini Pak, kadang-kadang kita di dalam memberikan analogi itu sering tidak apple to apple Pak gitu. Ya, tidak apple to apple. Kenapa? Misalnya Bapak menganalogikan Dhani dengan Fadlison, itu tidak apple to apple Pak. Karena Dhani itu adalah orang person gitu Pak, tidak punya melekat di pundaknya sesuatu. Nah Fadlison itu anggota DPR Pak, jadi dia berbicara dalam kapasitas
mungkin di dalam fungsi-fungsi penguasanya kepada pemerintah, dan pemerintah menerima itu. Nah, Dhani sebagai apa dia berbicara? Nah, sehingga dianggap mungkin itu, apalagi kalau sampai menyinggung pribadi gitu Pak. Ya, kan kalau misalnya Pak Lison itu kan paham Pak, apalagi mungkin kalau mau berbicara dia tanya dulu misalnya apa penasihatnya. Nah, dia misalnya memberi kritik, itu kritiknya kepada bukan Jokowi Pak, tetapi kepada Presiden Republik Indonesia, dan itu boleh kan. Nah, seperti itu misalnya. Jadi untuk biasa mau ini harus dulu jelas ini apakah ini apple to apple atau tidak. Kalau tidak ini biasa sulit. Oke, lanjut Pak Ketua. Kita lanjut ya. Ya. Oke, kita lanjut. Ya, sekira ya ini tergantung penafsiran kita masing-masing. Oke, kita lanjut. Jadi ya, hak keuangan dan administratif. Wah, ini kalau Bapak kurang nggak aja silakan dituntut sekretariat. Oke. Ada pertanyaan di sini, hak keuangan itu pasal 21 29 terdiri daripada 4 ayat. Sekira ini jelas kita memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kita pindah ke bab 9 yaitu persidangan dan rapat DPRD. Pasal 130 ada 4 ayat. Oke. Pasal 131. Izin pimpinan. Ya. Silakan Pak. Mohon maaf karena kami terlupa di pasal 130 ini. Sesuai dengan tatip lama, maka tahun sidang itu sudah diperjelas. Tahun sidang pertama itu bulan berapa sampai bulan berapa dan seterusnya, karena kan ada 3 masa sidang di DPRD. Saya kira ini perlu agar menjadi pengetahuan dan pencermatan bersama termasuk teman-teman di pemerintah daerah. Dan saya kira di pembahasan Propemperda juga ini selalu menjadi acuan kita. Kalau ditentukan Ramperda ini masuknya di masa sidang pertama, teman-teman di SKPD langsung paham, oh masa sidang pertama itu bulan ini sampai bulan ini. Jadi izin jika Pak Ketua dan anggota DPRD yang terhormat mengizinkan, mungkin kita akan perjelas masa sidang seperti tatip yang lama. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Ya. Belum. Pimpinan. Ya, silakan. Baik, terima kasih banyak. Saya sepakat apa yang disampaikan oleh tim penyusun. Untuk lebih jelasnya ini memang seharusnya terakomodir dalam tatip ini. Sama dengan tatip sebelumnya, dicantumkan masa persidangan. Contoh misalnya untuk bulan September sampai Desember itu adalah masa sidang pertama. Jadi kita semua tahu bahwa definisinya yang dimaksud dengan sidang pertama itu mulai September sampai Desember. Demikian juga masa sidang kedua. Harus juga dicantumkan bahwa yang dimaksud dengan sidang kedua itu adalah Januari sampai April. Kemudian Mei sampai Agustus itu adalah masa sidang ketiga. Sehingga teman-teman DPR termasuk juga dari mitra kita SKPD itu sudah tahu dan paham sekali terkait masa sidang itu. Karena kalau tidak dicantumkan itu bisa saja kita beda tafsir bahwa yang mana namanya masa sidang pertama, yang mana masa sidang kedua. Apalagi dalam penyusunan Propemperda itu supaya perencanaan kita itu jelas, pencapaiannya mesti memang harus dicantumkan masa sidang. Barangkali demikian pimpinan, terima banyak. Baik, sedikit saya menjelaskan. Jadi di DPR itu ada 3 masa persidangan. Yang pertama itu masa sidang pertama itu di bulan September sampai dengan Desember.
Jadi seharusnya dalam waktu dekat ini kita akan melaksanakannya, resesnya. Nah selanjutnya itu masa sidang kedua, rentan waktunya itu dari bulan Januari hingga bulan April. Dan selanjutnya masa sidang ketiga mulai dari bulan Mei hingga Agustus. Ya, itu sudah jelas? Ya, silakan. Lanjut. Oke. Jadi saya pindah ke pasal 132. Pimpinan, izin pimpinan. Ya, Sebelum silakan. pindah pasal 32 tadi belum dibahas 131. Belum. Jadi ini karena kita berbicara masalah mengenai persidangan dan rapat DPRD, jadi saya bisa mengusulkan kalau memang memungkinkan di pasal 131 itu bisa ditambah satu ayat mungkin. Karena selama ini untuk mengakomodir semua aspirasi-aspirasi setelah reses, mungkin kita dimungkinkan untuk mengatakan rapat kerja dengan SKPD-SKPD yang terkait dari komisi-komisi masing-masing anggota DPR. Begitu usul saya, Pak Ketua. Makasih. Ya, baik. Ada tanggapan, Pak? Usulan Bapak ini terkait dengan pertemuan itu sebenarnya nanti akan ada di rapat-rapat berikutnya Pak. Karena untuk 131 itu hanya membahas masalah reses dengan mekanismenya. Karena ya, betul Pak. Ya. Lanjut. Masih terkait ini, Ya, silakan Pak. ayat 5, anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidak dapat melaksanakan reses berikutnya. Konkret ini seperti apa? Berikutnya itu apakah satu kali masa reses atau seterusnya, karena itu juga berikutnya. Ya. Konkretnya seperti apa ini? Tapi terima kasih. Ya, mungkin bisa ditanggapi Pak. Ya, jadi maksudnya gini Pak, kalau misalnya seperti nanti ini, Bapak reses pertama di 2024 ini, di bulan Januari yang mestinya Bapak sudah masukkan laporannya, tidak masukkan, maka pada reses kedua Bapak tidak diberikan perintah perjalanan melaksanakan reses oleh pimpinan. Seperti itu Pak. Baik, Ketua, kalau begitu bisakah kemudian kita tambah di belakangnya bahwa tidak dapat melaksanakan reses tidak bisa melaksanakan satu kali masa reses berikutnya. Ya. Karena ini berikutnya multi tafsir ini sebenarnya menurut saya ya tidak tegas Ki. Siapa tahu ditafsirkan bahwa reses berikutnya sampai 2024 nanti, 2029. Terima kasih Ketua. Ya, baik, istilahnya penegasan yang diperlukan. Ya, sebenarnya gini logikanya Pak. Saya tadi analogikan, reses pertama Bapak laksanakan, terus tidak buat laporan. Nah, artinya reses berikutnya itu masuk pasti reses kedua kan Pak? Ya. Nah, reses ketiga, Pak ya, itu kan belum bisa Bapak jalan karena ini tidak ada pertanggungjawabannya Pak. Sekwan pasti tidak mau memproses Bapak. Kenapa? Ini terkait dengan mekanisme GUTU-nya itu kan harus ada masuk pertanggungjawaban dulu. Jadi sangat jelas pasti Bapak tidak akan bisa reses tahapan-tahapan berikutnya karena Bapak tidak memasukkan laporan pertanggungjawaban, khususnya pertanggungjawaban keuangan. Seperti itu. Baik, artinya ini kan kalau kita makna ini, kalau saya tidak melaksanakan reses di masa sidang pertama, Ya. atau tidak melaporkan, maka di masa reses sidang kedua saya tidak boleh ikut. Ya. Tapi boleh di masa reses sidang ketiga. Kamu begitu maknanya? Yang tadi Bapak jelaskan kepada kami. Boleh ketiganya, tetapi keduanya tidak boleh. Begitu ya? Atau seterusnya? Kalau pemahaman saya selama ini saya lihat prakteknya di Kota Makassar Pak itu ini terkait dengan laporan pertanggungjawaban keuangan juga Pak, ya kan? Kalau
Bapak tetap misalnya mau mengatakan oh reses kedua saya tidak boleh, reses ketiga boleh gitu. Nah, tetapi Sekon tidak bisa mencairkan untuk pelaksanaan reses ketiganya Bapak karena di dalam reses kedua ini laporan pertanggungjawaban Bapak tidak masuk. Dia tidak bisa mencairkan anggaran untuk karena pertanggungjawaban Bapak belum jelas gitu. Nah, seperti itu. Jadi kan tidak mungkin Bapak melaksanakan reses, Pak. Ya, mungkin Pak Sekon bisa menjelaskan. Ini karena ini ada dua hal, Pak. Bukan hanya pelaksanaan resesnya, tetapi ini terkait dengan pertanggungjawaban, khususnya keuangan. Seperti itu, Pak. Ya. Tapi sekali lagi, saya ini tidak ikut mempertanggungjawabkan reses. Pertama, Ya. maka Sekretariat Dewan tidak memberikan lagi hak untuk melaksanakan reses berikutnya karena laporan keuangan dan laporan administrasi itu tidak lengkap. Maka keduanya saya tidak boleh lagi mengikuti. Kalau Bapak tidak reses kan tidak ada yang Bapak pertanggungjawabkan. Makanya, tapi itu kan hukumannya tadi bahwa saya tidak ini. Nah, maksud saya adalah bolehkah kemudian di masa reses ketiga itu saya ikut reses? Kan sudah dihukum ceritanya kalau misalnya saya kan sudah tidak melaksanakan tadi di pertama. Ya. Maka di kedua ini saya dilarang lagi ikut sesuai dengan aturan. Ya. Tetapi di ketiga sudah boleh saya karena saya sudah dihukum misalnya kalau itu merupakan hukuman. Ketiganya sudah boleh. Ataukah boleh ataukah tidak boleh seterusnya? Iya, kalau Bapak sudah pernah melaksanakan reses, Pak ya. Reses 1, Bapak tidak membuat pertanggungjawabannya, maka sanksinya itu adalah untuk selanjutnya Bapak tidak bisa melaksanakan karena ini pertanggungjawaban tidak masuk. Seterusnya. Iya. Kecuali Bapak memang di reses pertama tidak melakukan reses, kan berarti tidak ada pertanggungjawaban kewajiban Bapak, tidak ada. Boleh. Maka di reses kedua Bapak boleh laksanakan. Ya, seperti Berarti itu. jelas. Iya, Pak. Saya ulangi, Iya. kalau kita ikut reses dan tidak mempertanggungjawabkan, maka seterusnya sampai 2029 tidak boleh kita ikut reses. Yes. Begitu kan Pak ya? Iya. Tapi kalau kita, makanya harus clear ini. Tapi kalau kita memang tidak ikut reses di masa sidang pertama, Iya. maka di kedua dan ketiga boleh, Ji. Iya, sepanjang Karena itu memang kita pertanggungjawaban. tidak ambil keuangannya. Iya. Kan yang utama ini sebenarnya pertanggungjawaban, Pak. Di Iya. sini di ayat 5 ini membahas tentang pertanggungjawaban. Karena itu yang mau dijaga, jangan sampai mau jalan-jalan terus, laporannya tidak masuk. Ini mengganggu likuiditas keuangannya Sekwan itu. Nah, lalu ini ada pertanggungjawabkan kira-kira begitu. Makanya dihukum sampai 2029. Makasih Ketua. Ya, terima kasih. Sudah? Oke, kita lanjut. Ya, silakan. Mungkin Ya, lanjut Pak. jadi Silakan. begini barangkali tadi apa yang penjelasan tadi dari tim pengusun, kalau menurut pemahaman saya, misalnya kalau sidang pertama ya tidak ikuti sampai masa sidang 3 itu kita tidak bisa lagi ikut reses karena pertanggungjawaban keuangan selama 1 tahun. Tapi kalau tahun kedua lagi kayaknya sudah bisa lagi karena kita kembali ke masa sidang 1 lagi. Tidak mungkin bahwa selama 4 tahun itu kita tidak bisa ikut. Mungkin ini saya sangka kalau seperti itu kalau menurut saya. Kalau selama ini kan hanya berbicara pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban itu kan cuma 1 tahun. 1 tahun. Dan kita kan reses dalam 1 tahun, kita kan 3 kali kalau dikasih sopen. Jadi menurut saya yang tidak boleh diikuti resesnya itu selama tahun itu berjalan. Kalau tahun berikutnya saya kira sudah bisa karena pertanggungjawaban keuangannya beda lagi. Itu pendapat saya. Ada tanggapan Pak? Atau kita lanjut saja? Tidak Pak, begini. Ya, Yaki ya. selalu berpikir hanya pendapat tak. Mana payung hukumnya? Kita ini bekerja dengan hukum. Tadi Bapak jelaskan bahwa boleh diikut kalau memang kita tidak ambil uangnya. Iya. Berarti boleh ikut sampai tahun 2029, tapi kalau kita ambil uangnya reses, kemudian kita tidak laporkan pertanggungjawaban administrasi dan keuangannya, maka kita tidak boleh ikut sampai 2029. Begitu tadi penjelasannya Bapak. Ya. Mana semua dasar hukumnya Bapak tadi berdua bicara? Bapak dasar hukumnya Bapak dengan dasar hukumnya Bapak. Makasih. Ya. Jadi
Silakan, saya persilakan dulu Iya. untuk memberi perjelas. Ya, terima kasih Pak Ketua. Ya, saya mengasumsikan ini, mempersepsikan Pak bahwa itu tidak akan dilakukan untuk selanjutnya karena ini menyangkut pertanggungjawaban keuangan Pak gitu ya. Sesuai dengan apa yang diatur di P12 itu. Nah, sehingga itu saya mengatakan ini kan konsekuensinya panjang Pak. Nah, sebenarnya juga apa alasannya itu untuk membuat DPRD itu di dalam melaksanakan tugas-tugasnya taat dan disiplin, membuat pertanggungjawaban. Sebenarnya itu saja latar belakangnya kalau pemikiran saya seperti itu Pak. Ya, kalau Bapak tanyakan sesungguhnya memang tidak ada kalau misalnya berikutnya sampai sejauh itu. Tapi ini hanya untuk bagaimana mendisiplinkan semua yang melakukan kegiatan-kegiatan itu. Karena ini pasti jadi temuan Pak kan gitu. Ya, terima kasih Pak Ketua. Pimpinan. Ya, Ketua. Dulu, ya silakan. Ya, Pak Nasbini jelaskan tadi dasar hukum tak bilang begitu bahwa boleh Ji. Supaya Ya. kita ada pegantah Pak, makasih. Ya, kita silakan dulu. Sebentar, Jadi dasar hukum saya itu bahwa tim pengusung tadi mengatakan bahwa reses itu yang tidak bisa dilakukan kalau pernah absen itu karena pertanggungjawaban keuangan. Jelas-jelaskan pertanggungjawaban keuangan itu selalu dilakukan setiap tahun Pak. Ini jelas aturannya, tiap tahun pertanggungjawaban ada di tata tertib. Berarti kalau 1 tahun itu sudah klop, berarti sidang berikutnya pasti bisa karena ini hanya masalah pertanggungjawaban. Iya, kan sudah berakhir. Kalau 1 tahun itu sudah selesai, itu kan sudah tutup buku namanya. Kita lagi pindah ke anggaran baru, anggaran APBD 2026, 2025 itu kan beda lagi. Itu jelas aturannya ya, laporan pertanggungjawaban itu bupati setiap tahunnya ada. Berarti kalau sudah selesai itu ya berarti sudah tutup tadi ini. Iya. Baik. Dan itu dari yang kita lakukan selama ini itu dilakukan. Andi Wadem pernah tidak mengikuti reses 1 kali, tapi buktinya sampai berikutnya dia ikut lagi. Jadi itu berarti bisa. Sampai ini tidak ada temuan BPK. Diambil ini sekarang Pak. Oke, silakan lanjut. Mungkin bisa kita di tempat lain ke pendalaman. Izin pimpinan, izin. Oke. Saya persilakan dulu. Pak Dokter mengerti bahasa Bugis? Ya, Mengerti bahasa Bugis Pak? bisa Pak. Ya. Baru kayak apa Dia pernah reses. Saya ini baru tidak pernah reses. Ada 13 anggota DPR ini tidak pernah reses. Ya. Saya ambil contoh Pak, saya ini baru. Masa sidang pertama ini kan September sampai Desember. Ya. Ya. Kalau misalnya masa sidang pertama ini saya tidak ikut reses, apakah di 2025 nanti masa sidang kedua bisa saya ikut? Bisa? Bisa. Walaupun saya Seperti tidak sudah ikut. ditanyakan Bapak itu. Oh ya. Sudah ditanya Oh Bapak. ya, oke. Yang sebenarnya intinya Pak, Bapak tidak mengambil uang dalam rangka berargumentasi reses itu, mengatasnamakan reses. Kan ini kalau Bapak laksanakan reses, ambil uang, Bapak harus pertanggungjawabkan kan Pak. Di ayat 5 itu kan menyangkut pertanggungjawaban Pak. Nah, sanksinya adalah tidak lagi boleh diikutkan reses berikutnya. Gitu Pak. Oh ya Pak, paham. Ya. Maaf Pak, ini saya bertanya karena jujur kami belum pernah Ya. reses ini. Karena kan bisa saja Bapak misalnya September sampai Desember itu sakit, mudah-mudahan tidak gitu ya. Sehingga tidak bisa reses. Nah, berikutnya Bapak boleh ikut, kan tidak ada Bapak ambil apa-apa gitu kan. Nah, seperti itu Pak. Tapi kalau ya ada yang ngambil Pak, tapi tidak pernah reses, hanya foto-foto saja. Oh, itu tidak bisa. Itu yang kena Misalnya gini Pak. Kalau ambil dananya Pak, terus tidak reses, tapi dia buat laporan pertanggungjawabnya, itu lain lagi gitu. Berarti dia sudah memenuhi ketentuan ayat 5 itu Pak. Itu teknis tidak ikut, lain lagi kasusnya gitu. Ya, makasih. Makasih pimpinan. Ya, Baik Ketua. Ya, Saya silakan. sambung. Jadi dua-duanya tidak mampu menunjukkan regulasinya. Ya. Semuanya berasumsi Ya. dengan sesuai dengan daya pikirnya masing-masing. Kan begitu Pak ya? Ya. Kalau kabak hukum seperti apa?
izin pimpinan, kalau saya memaknai secara letterlet saja Pak. Jadi di draft ini bunyinya sama persis dengan PP 12 tahun 2018. Dengan nomenklatur anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidak dapat melaksanakan reses berikutnya. Saya sudah buka di penjelasan pasal demi pasal dari tatip ini, ternyata tidak ada penjelasannya. Berarti norma ini sudah dianggap cukup jelas. Kalau dia dianggap sudah cukup jelas, kata tidak dapat melaksanakan reses berikutnya itu konsisten Pak. Saya tidak memaknai seperti itu, tetapi sampai berikutnya ini berarti tidak ada pembatasan dalam konteks ini. Saya kira clear kalau dalam konteks narasi Pak. Ya. Terima kasih. Oke, kita memaknai secara literal. Saya kira kalau saya setuju bahwa tidak ada lagi reses yang bisa kita laksanakan bagi anggota yang melanggar itu tadi. Ya. Sampai tahun 2029 untuk periode ini. Ya. Tapi kalau Bapak terpilih kembali bisa nanti. Kasih. Ya, betul. Oke, lanjut ya. Bahan fasilitasi ini Pak. Ya. Ayo. Lanjut. Ya kita lanjut ya. Ya. Nanti itu akan bahan disimpan-simpan, kalau ada kunjungan Binte bisa kita angkat lagi. Binte. Oh. Oke. Kita pindah ke pasal 132. Jenis-jenis rapat ini. Oke. Tidak ada pertanyaan? Oke. Pasal 133. 132. Izin pimpinan. Ya, silakan. Sesuai tadi pertanyaan saya, ini kan kita baru masuk di jenis rapat. Jadi yang tadi yang saya pertanyakan, apakah memungkinkan kita memasukkan satu ayat apabila kita habis reses ini bisa mengadakan rapat kerja kepada SKPD. Makasih pimpinan. Baik, terima kasih. Ya. Nah, ini sudah dijelaskan di pasal 132 di huruf M. Jadi jenis rapat di DPR itu ada juga rapat kerja. Jadi adapun nanti hal terkait rapat dengan SKPD terkait itu bisa saja dilaksanakan di rapat kerja nantinya setelah. Oke, kita lanjut. Pasal 133. Ini ada terbuka dan ada tertutup ini rapatnya. Siapa tahu ada yang mau bertanya, yang mana rapat-rapat itu bisa tertutup dan terbuka? Ini sebenarnya saya bingung juga. Karena pada saat periode pertama tertib saya, waktu kita rapat pembahasan anggaran itu terbuka. Sekalinya periode kedua saya itu tertutup, jadi mungkin tergantung dari kesepakatan kalau saya. Iya. Iya. Bisa juga. Jadi kita lanjut ya. Nah. 134 waktu rapat DPRD. Ini sebenarnya sering juga kita rapat malam kemarin, tergantung dari kebutuhan kalau ini. Hari Senin sampai Kamis, hari Jumat dalam masa tertentu diadakan, ya boleh. Pasal 135. Pasal 136. Pasal 137. Ini tinggal dibaca ini. Sedikit pimpinan. Ya. Ya, silakan. Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD. Apakah kita tidak memungkinkan untuk rapat virtual? Misalnya ada anggota kita yang di luar gedung. Apalagi namanya itu web ini. Zoom. Ya, Zoom. Ini kalau ya seperti itu. Ini nih kita perlu bahas juga. Sekian. Baik, terima kasih. Jadi menurut saya bisa ya Pak? Bisa rapat secara virtual. Bisa. Mungkin dalam konteks tertentu. Nah, ya seperti kemarin pada masa COVID, mungkin bisa saja seperti itu, menurut saya.
pimpinan. Ya, Kalaupun silakan. mungkin bisa dituangkan dalam Ya. tatib.